Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang kita hormati dan sama-sama kita muliakan Dana Bapak Kepala Desa Lekor, Dana Bapak-Bapak Dewan Pembina Yayasan Darul Islam, dan seluruh segenap jajaran kepengurusan Yayasan Darul Islam yang saya hormati, Bapak Kepala Wilayah, para asatiz, para murabi, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pelingsir, para sesepuh, ma'asyiratullah wa talibat, singkatnya hadirin hadirat, nini mami, laki bini, sangat bijak, yang saya hormati dan yang muliakan rahimakumullah. Pertama-tama sila tengiring barang-barang aturang puji syukur tulak jak disida Allah subhanahu wa ta'ala, seberkata inayah pekayunan disida Allah yang belum sami masih dicanang nikmat kesehatan, keafiatan, masih dicanang yang belum sami nikmat kesempatan serta nikmat kesadaran, sehingga lebian-bian semakinan niki yang belum sami pulih rauh ditaudaka insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala niki dalam rangka kita memperingati maulid baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dirangkaikan dengan acara haul yang kedua daripada meninggalnya almarhum pendiri yayasan, almarhum Bapak Haji Muhammad Muhalli, ghafarallahu lahu wa rafa'a darajatihi fil 'illiyin, amin. Atas segala limpahan rahmah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, sila digiring barang-barang di kesempatan niki, barang-barang bersyukur dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kita sama-sama mengucapkan kalimatul hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya salawat serta salam mudah-mudahan dan tak terkiring lupa di setiap majelis, di setiap kesempatan, untuk selalu kita haturkan kehadiran junjungan alam Nabi besar kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakinan niki yang perlu sami ngiring barang-barang merayakan maulid beliau, paling pantas yang perlu sami kagumi, paling pantas yang perlu sami niki muliakan, bahkan yang wajib kita cintai melebihi diri kita sendiri. Mengiring haturang salawat serta salam tiba beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat rahimakumullah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakinan niki yang perlu sami ngiring berkumpul untuk kita sama-sama merayakan kelahiran beliau adalah merupakan sosok paling istimewa, paling mulia di hadapan disida Allah subhanahu wa ta'ala. Serta utus disida Allah subhanahu wa ta'ala jadi selamatan umat manusia.
jadi sucian umat manusia niki. Sendikman beliau niki diutus sida Allah Subhanahu wa taala. Keadaan umat manusia niki sesuai marah pengandika di sida Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, berada di dalam kesesatan yang nyata. Maka dengan diutusnya, dibangkitkannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadilah perubahan drastis di dalam perjalanan umat manusia ini. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai marah pengandika di sida Allah Subhanahu wa taala nika, diutus di sida Allah Subhanahu wa taala untuk menyucikan umat manusia, untuk mengajarkan umat manusia niki ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hikmah saat dijanang di pak beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Jumu'ah di sini Allah Subhanahu wa taala bermanik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa bil ummiyina rasula. Huwallazi ba'atsa bil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat niki di sini Allah Subhanahu wa taala barat yang berurusan bahwa dia di sini Allah Subhanahu wa taala utus suku utusan. Seandainya lain adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kaum yang pada waktu niki terkenal dengan kaum ummiyin. Ummi bahasa Arab niki nisbah kepada umun. Umun niki arti ina. Pembek potong ampian tegelaran kaum niki dengan gelar ummiyin. Itulah kocok ina. Saya nggak dengar niki ya tentang lahir sampai belik sampai tua masih seolah-olah marah tentang lahir oleh ina niki dia tahu baca dia tahu tulis buta huruf. Itulah keadaan kebanyakan kaum baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang Arab pada waktu niki, apalagi selain Malik. Huwallazi ba'atsa bil ummiyina rasulah. Dia di sini Allah Subhanahu wa taala yang mengutus pada kalangan kaum orang-orang yang buta huruf niki rasulan, seorang utusan minhum dari kalangan mereka. Nabi fungsi, nabi tujuan, yu'allimuhumul kitab, yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan atasnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kali tujuan jamak-jamak diutus baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki adalah untuk mengajarkan umat manusia. Ada saja umat manusia, aja nabi, aja ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Lebih-lebih ayat-ayat Al-Qur'an Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak kedua, wa yuzakkihim, adin sak sucian umat manusia. Jadi seolah-olah dalam ayat niki di sini Allah Subhanahu wa taala niki barat yang belum usami dengan sak mede sucian, dengan sak mede bersih diri berjalan dek lain adalah melalui petuah ajaran dan sunnah-sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan umat manusia niki Alkitab wal hikmah, kitab suci Al-Quran serta turunan di pak beliau niki, wal hikmah kanja hikmah. Nabi kenal hikmah
Hikmah dalam salah satu penafsiran niki adalah sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam makna lain, hikmah niki adalah menaruh sesuatu pada posisinya, pada tempatnya. Baru dengan niki kepalan alam hakim ahli hikmah lalu tahu posisi yang nabi posisi yang niki oleh tahu sesungguhnya. Itu makna daripada hikmah. Lagu yang dimaksud dengan hikmah dalam ayat ini adalah sunnahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir ayat ini ibarat sini Allah Subhanahu wa taala bahwa keadaan umat manusia lebih-lebih kaum beliau pada waktu ini wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Meskipun mereka umat manusia lebih-lebih umat ummiyah sabudah huruf senikmat diutus beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam lafi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang nyata bahasa Indonesia Allah. Jadi beliau ini diutus dari Allah Subhanahu wa taala untuk merubah keadaan umat manusia ini. Berbeda ada yang sampai raja engkahan sampai malah mengatakan di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an summa radadnahu asfala safili. Di mana tapi manusia niki sida Allah Subhanahu wa taala nepeng sholah akan pepina di jalan akal pikiran lagu bareh luwean turutan hawa nafsu luwean turutan milik, maka dikembalikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niki ke derajat yang paling rendah asfala safili. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki diutus di Allah Subhanahu wa taala jama-jama ya anton manusia niki selalu adin sangkah pula ojok golongan serendah gati bahkan lebih rendah dari binatang. Naudzubillahi min dzalik. Itu fungsi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus mualliman, sebagai pengajar, sebagai orang yang mengayomi umat manusia, membersihkan umat manusia, menyucikan umat manusia. Maka dari sini kadang jari yang dirahmati Allah ya oleh giring barang-barang perhatian penting sateparan aran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan lebih-lebih baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki satu utus sida Allah menjadi muallim, pengajar, enggak warisan hari-hari beliau niki kedua area umat niki keluarga doang dinara sinari lagi nabi-nabi si Rasulullah dinara harta benda, dinara kekayaan, dinara tanah, dinara pembangkang, dinara kebon. Nabi penghari-hari beliau niki enggak penghari-hari beliau niki adalah ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Ya para ulama, para penuntut ilmu niki itulah para pewaris para nabi, pewaris baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab tiga kerajaan yang dirahmati Allah, jika terbaik yang merasa pendak, merasa bosan, ia nuntut ilmu lebih-lebih untuk hari-hari bidadari. Jika terbaik yang merasa pendak, merasa bosan, saat nuntut ilmu sendiri oleh mulai tuntut dia oleh suku oleh tiada tidak mulai ada. Minal mahdi masih oleh pangkuan orang tua kita. Sampai kita masuk ke liang lahat minal mahdi ilal lahdi bahasa para ulama oleh masih kubah masih tiwa boleh menuntut ilmu sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Saya enggak iki penghari-hari enggak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Nah ia pengguna yang berusaha ini kisaran menuntut ilmu niki kan jelas butuh tahu takak, butuh sarana prasarana. Ada yang sakenan dan menuntut ilmu, maka salah satu jasa dari almarhum
Bapak Haji Muhammad Muhalli niki adalah dengan beliau membangun sarana untuk kita semua menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang beliau rintis dan semua yang terlibat dalam pembangunan tempat kita menuntut ilmu niki dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ilmu niki jari wasilah, ilmu niki ia jari penerang oleh dunia sampai akhir. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking agungan dengan sanuntut ilmu, Nabi bahasa dalam suatu riwayat hadis qudsi, di situ Allah Subhanahu wa taala berbaus dengan sakti janang seketi dan mana-mana seketi ilmu pengetahuan lalu bermanfaat. Demi kumpulan umat manusia ini kita di akhirat tempoh dengan sakti timbang ilmu isi nenek mana-mana seketi jadi bekal hidup di dunia. Mutabawasar sida-sida Allah Subhanahu wa taala kira-kira makin demi kumpulan dengan iki nabi dan sejak. Apakah yang termurkai sida-sida Allah yang pertama ada dalam neraka? Dia mungkin kekumpulan dengan ini mudah kena sida-sida Allah Subhanahu wa taala dikuah titip ilmu seni oleh sida pada ia lantaran yang apa jauh dalam neraka bas. Aku titip ilmu seni jauh sida pada sejak muliaan. Idhabu ilal jannah ini kena si nenek. Dengan searah ketimbang ilmu si nenek ada lalu hidup dalam surga ini kena. Itu kemuliaan orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Sakti jangan ilmu sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina amanu walladzina utul ilma darajat. Sida Allah Subhanahu wa taala angkat dengan sak beriman, kaji dengan sakti jangan ilmu pengetahuan iki darajat. Isim nakirah kadu di ayat ini. Isim nakirah niki mengandung makna takzim di dalam ayat ini, mengandung makna takfir di dalam ayat ini. Kerajaan sakwe, kerajaan sak tinggi, baik di dunia maupun di akhir. Iya pun yang mengajak kita semua jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu. Ia jadi bekal tulis dunia sampai akhir. Dinara arang telah, dinara arang wahtawa. Bila umur arwah telat, wah nane waktu nggak 5 tahun, waktu 14 tahun. Ingat yang iki kisah lain. Waktu Sayyidina Syekh Khalid Al-Azhari radhiyallahu anhu niki. Beliau niki sendekman mulai untuk ilmu. Beliau niki pegawaian niki jadi tukang penyalak dila tuh di Masjid Al-Azhar. Araja dila cara lain dila, tapi arah lentera kadu minyak niki lah macam. Demi mulai malamnya mulai nampak di setiap tahun buju-buju niki penyalak diri. Suatu malam suatu ketika anak seorang pelajar tokon di bawah diri niki yang kebaca kitab. Baca kitab datang Syekh Khalid niki yang kerisah diri dari atas senung tahu jadi diri senung. Yang lebih minyak, yang roboh lagi minyak. Demen pumpah lagi minyak niki musalah anta. Terik di pak kita bijak dengan niki hanya kemancingnya kemutalaan niki langsung merumun dasar orang bodoh budi bahasa ya dengan ketahuan kena di arah ilmu anda yang berdua ilmu muni kena coba siapa arah baik saja nabi arah hargai dengan toa salantai padahal penuntut ilmu seharusnya dengan penuntut ilmu ini kisah paling mulia akhlak. Anda yang berdua ilmu pasti dia hargai berdua keistimewaan kita seni dia sembarangan. Lagu si bodoh di sini dia anu kena. Langsung tamu tuh di dalam hati beliau ini kalimat sampai terkena bodoh di si penuntut ilmu. Bersumpah beliau Syekh Khalid radhiyallahu anhu untuk mulai belajar menuntut ilmu. Umur beliau waktu niki wan tak telur dah 7 tahun. Supaya
jangan ngarap dengan kira-kira beda sekolah nanti umur 27 tahun mat lalu pendek kitab lalu ngaji kurang-kurang jarang ya masih tekes beliau ini mulai untuk ilmu mulai peraja hadir di halaqah ilmu pengetahuan searah di Masjid Al-Azhar hanya dalam jangka 2 atau 3 tahun mulai karena kita artinya dengan istimewa memang kan lagu niat tersebut dan untuk ilmu semua balas di sini dengan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai beraja langsung hanya dalam jangka beberapa tahun 2 sampai 3 tahun niki mulai tulis kitab karang kitab yang menjadi rujukan utama sampai hari niki dalam ilmu keislaman lebih khusus dalam ilmu bahasa Arab. Syekh Syarah Alfiyah Ibnu Malik, Syarah Matan Jurumiyah, sampai makin terkadang karya-karya beliau. Wah tak sawa belum belajar nuntut ilmu. Dina aran masa. Wah tutu enak deh. Niki berkah niat beliau niki yang keras untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan apalagi adik-adik sama si muda-muda belia masih banyak-banyak. Mari gunakan kesempatan waktu kita niki. Lebih-lebih waktu masih belia sini untuk kita memperdalami ilmu-ilmu yang bermanfaat, lebih-lebih ilmu agama pengari-ari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kangkah baik para di ilmu seni yang tetap marabengan marantan sadai semakin niki. Kata baik para yang tetap marantan sadai tenane seni. Saya muri dengan berkembangnya zaman ilmu-ilmu niki lebih-lebih ilmu agama niki yang mulai tangkat sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak tiang aku yang kedua. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min asyratis saah di antara tanda-tanda kiamat senumbas. An yuqbadal ilmu wa yantashirul jahl. Ilmu senuk tangkat tercabut isi nenek. Wa yantashirul jahl tersebar luas kebodohan. Yang kedua apa kena seni dicai dengan yang tahu jawab. Berbeda tangkat ilmu niki tangkat sisi Allah Subhanahu wa taala tahu paling pedas tangkat niki bimautil ulama dengan meninggalnya para ulama. Zaman corona semua biru ulama meninggal dunia. Yang doang melengung masyayikh beli pelak guru-guru tiang yang 4 yang menuntut ilmu waktu satu di negara Fir'aun. Baca berita satu persatu meninggal dunia. Pakar-pakar ahli di bidang masing-masing ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu balaghah, ilmu tauhid, filsafat keislaman meninggal dunia satu persatu. Bila ingat tulang lepas jatiyo di konek-konek yang orang-orang yang menjadi pakar dalam keilmuan masing-masing ini satu persatu meninggal dunia. Kami kode-kode jale mata turun bahasa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tasyirul jahil kebodohan niki merajalela. Tidak dengan yang ketawa agama menengok. Aku ini dementira lalu ngaji, dia datang ngaji, lalu analasa. Pada masanya nanti ilmu ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala khusus nih ilmu agama ndek pada para ilmu umum. Lamun ilmu umum niki yang menurut yang pribadinya saya maju sila perhatian makin di bidang kedokteran berbeda maju di bidang IT teknologi informasi bahkan wanita mulai makin pedas para pengandikan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain 1444 tahun yang lalu lebih Nabi bahasa Rasulullah lan taqum as-sa'ah hatta yukallima ar-rajulu fakhidahu wa syiraka na'bih bas. Pertama yang diminta baca hadis ini belenggu kudu nikmat dipahamkan
Dia nak datang kiamat senuh lamun dek man sampai sukuk dengan yang ngeraos kaca impung bas, yang ngeraos kaca tali sandal bas. Kadi nanti mulai syukur berita dan makin tinggi mulai ditanamkan chip di dalam tubuh manusia. Engkau dekat HP makin marantang yang murut-murut niki terus jelas maju teknologi ya. 15 tahun yang lalu HP leceh-leceh makin watak turu tentang lemak aja imun tahun HP di dalam awal kenal mengerawas kecimpung, ngerawas kecisiwa karena alih dari sandal Rasulullah itu menunjukkan kemajuan teknologi di akhir zaman. Ilmu pengetahuan IT sebenarnya yang saya pesan lalu kemungkinan besar ilmu agama sangat bermanfaat tinggi jadi ameng mulai terkikis sampai dengan terangkatnya ilmu pengetahuan tinggi enggak lemak ya meru luka ibnu luka Rasulullah dengan sinar baitam ketawa apa oleh sebab niki dia mengajak kembali untuk kita semua mari pertahankan tradisi-tradisi keilmuan kita bahkan mari kita kembangkan lebih-lebih di madrasah niki di yayasan niki sebagai wadah kita untuk menuntut ilmu pengetahuan yang bermanfaat lebih-lebih untuk generasi-generasi yang akan datang niki. Mudah-mudahan agama ia jadi bekal di dunia, ia jadi tameng, ia jadi tembok penyangkar, ia jadi benteng untuk menghadapi arus globalisasi yang mulai makin pedas. Dia nak pada makin kadangnya kali 10 tahun lewat lain dulu. Kau bodak kau betamu yang penting adalah mula betamu kau bodak niki nilai-nilai keagamaan keislaman akhlak mulia niki otomatis akan terkikis biar datang dulu saya nggak mengantikan Rasulullah la tattabi'unna sanana man kana qablakum ya turun doang jalan-jalan dengan sejuruan mas bahkan nanti ini akhirat tamu jok dalam doang milu lewat tamu bahasa Rasulullah saya senang wahai Rasulullah yang kedua si para sahabat apakah orang yang dimaksud itu orang-orang Yahudi dan Nasrani Rasulullah menjawab paman namun dia dengan Yahudi dengan Nasrani senang saya malik bahas terkikis tergerus namun tetap bentengi diri isi ilmu agama ilmu keislaman maka kita akan tergerus dalam era globalisasi. Mudah-mudahan agama tahu masing-masing jaga lebih-lebih generasi-generasi yang akan datang ini. Mudah-mudahan oleh sebab ini kita sekali lagi mari kita bekali diri dengan ilmu pengetahuan agama warisan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun itu cinta ke beliau Rasulullah maka kita akan berpegang kepada warisan beliau, kita akan tuntut ilmu yang bermanfaat niki semaksimal mungkin sebagai bekal kita hidup di dunia ini sampai di akhirat kelak. Mudah-mudahan itu menjadi tanda bakti dan cinta kasih kita kepada sahibul maulid baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para niki atur tiang di kesempatan niki mudah-mudahan bisa tiang sampean niki harap akan manfaat. Sak paling penting kadang jadi yang dirahmati Allah adalah ajang kita maulid samaran niki perlu tetap jaga tradisi-tradisi samaran niki. Jadi ajang silaturahim, jadi ajang kita mempererat ukhuwah Islamiyah persaudaraan kita. Kembali kira-kira pengharaman saat perayaan maulid niki dulu sih dengan separuh sudah. Yang silap berjamaah-jamaah. Kembali pengharaman yang demikian atas lila, yang zikira, ya, kumpul-kumpul kaca pada tiap tulis 10 tahun. Niki agenda yang memang disengaja kadang-kadang. Sengaja tidak agenda niki untuk mempernapiaran meregangkan tali ukhuwah Islamiyah ini. Jamaah-jamaah wajah yang jadi Nabi tak lagi kita merayakan maulid baginda Muhammad ngaji gamin tengah suci ayat suci Al-Quran puji nenek bersalawat kepada baginda Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tempat buruknya? Dinara tahu lagi. Aku dah kamu haram bid'ah. Niki agenda yang memang sudah disiapkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada orang-orang Islam ini untuk memecah belah umat Islam niki adik di rumah didik pada saling berdaing. Saya enggak jalan tahu saya ada umat niki adalah dari dalam umat ini sendiri. Di nara mampu ya kalangan umat niki lah musuh dari luar kadang jadi orang macam jamak-jamak. Saya kayak penugasan lain baginda Muhammad lunas nojok nenek sallallahu alaihi wasallam Arab tentu penunasan. Sak pertama ada sate binasa umat niki bisa nanti dengan musim pancing gelik kelaparan binasa kita kabulan sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah aman tidak sampai kelaparan. Amin. Sak kedua lunas nojok nenek adik sak dedek kebinasaan umat niki si umat lain musuh saja macam oleh buah Islam datang perangi umat niki membinasakan umat niki menghancurkan umat niki dan terima juga sida-sida Allah Subhanahu wa taala bukan kena dimbau yang kalah umat niki berembe-rembe kekuat si pala neri dengan di luar Islam niki lagu doa saat terakhir sa'altullah alla yaj'ala baksahum bainahum basrasul. Munas pojok nenek adik sadik terjadi pertikaian antara Suriah pada dalam umat Islam. Adik sadik pada permusuhan basrasul. Adik sadik pada saling mati basrasul. Lagu niki jadi tekabulan sida-sida Allah Subhanahu. Jadi ketawa dengan luar Islam ini. Namun mele siada dengan Islam, mele siada agama Islam dengan Islam itu sendiri manfaat. Pecah umat semua. Binaan masalah-masalah. Ya pun lain ini saya tak khilafah Utsmaniyah niki oleh orang-orang Inggris pada waktu niki. Pertama kali bangkitan niki adalah ajaran-ajaran yang mengkafirkan orang Islam itu sendiri. Yang mele lalu ziarah kubur doa kafir ini terkenal. Apalagi acara maulid tujuannya Nabi farriq tasub pecahkan umat ini maka engkau akan menjadi pemimpin moni dengan luar Islam. Nah itulah sebabnya kadang jadi yang dirahmati Allah mari kita tradisi samaran niki kita jaga jama-jama dia menjadi menelaah ganti kembik sampai malam lalu itu alasan untuk memecah belah umat Islam. Mari kita kembali berpegang teguh kepada hablillahil matin dari Allah yang erat niki yaitu agama Islam dengan junjungan alam dan besar kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Malam niki sekali mari atur yang kesempatan niki mudah-mudahan bisa tiang sampai niki arah faedah kaji manfaat. Kurang lebihnya tiang mohon maaf. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Digiring barang-barang munas disida Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita di sore hari ini menjadi majelis yang penuh keberkahan. Jadi majelis yang dilimpahkan rahmah dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya tiap munas Fatihah dulu sekali balik Fatihah yang pertama untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rayakan maulid beliau. Mudah-mudahan kelak yaumul akhir kita semua niki menjadi umat beliau yang sejati mendapatkan syafaat beliau. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillah. Dan Fatihah yang kedua untuk almarhum pendiri Yayasan Haji Muhammad Muhalli. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di posisi yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. Dan untuk keluarga kita yang baru meninggal dunia, al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تذر من بيننا شقيا ولا محروما اللهم اشف المرضى وعافي المبتلى وارد شاهدنا اليك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى